Kalau ngomongin manifesting SP, manifest seseorang itu buat aku sendiri, itu suka berasa lucu gitu. Dan ada nih satu hal yang lucu banget menurut aku, pertanyaannya ketika aku ngedapetin pertanyaan ini, yang pertama kali muncul di pikiran aku tuh aku kayak ngeblank, gitu ngeblank. Karena aku nggak nyangka ada pendapat seperti ini di luar sana. Aku nggak tahu, waktu itu aku nggak tahu ada pendapat seperti ini di luar sana, yaitu tentang kalau lagi manifest terus aku kangen itu gimana Kak? Kan aku bingung ya, ya emang kenapa gitu kalau misalnya manifest, di perjalanan manifestasi terus kangen. Ya namanya orang kangen sama orang ya normal-normal aja, bukan? Di dalam pikiran aku kayak begitu. Kenapa itu jadi masalah tersendiri sih gitu. Terus setelah aku cari tahu, ternyata ya benar, di luar sana ada yang bilang ketika kamu manifest SP itu kamu nggak boleh kangen gitu. Wah, kalau menurut aku, kalau nggak disampaikan dengan hati-hati hal-hal seperti itu justru akan semakin menekan, memendam berbagai rasa yang muncul dari dalam diri. Dan ketika kita memendam, menekan berbagai rasa yang muncul dari dalam diri, yaitu sama aja kita kayak ngulang-ngulang identitas lama kita, ngulang-ngulang berbagai cerita lama kita gitu. Sementara manifesting itu kan esensinya kita pengen suatu perubahan dalam hidup kita kan, kita pengen sesuatu yang baru dalam hidup kita kan, yang tadinya kita nggak bersama SP jadi bersama, yang tadinya dia nggak ada dalam hidup kita jadi bersama, jadi ada lagi di dalam hidup kita. Kan esensinya kita mau suatu perubahan seperti itu. Tapi kalau semuanya itu ditekan, 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 ya ya begitu dah, makin nambah tumpukan energi dari masa lalu aja kayak begitu. Nah, sebenarnya kalau kamu kangen sama SP itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah, dirasain aja kangennya. Gimana misalnya ada rasanya di body kamu, di dada kamu lah, di perut kamu, atau di mana, di area lain di tubuh kamu, rasain aja semuanya, rasain secara full rasanya, terus habis itu ketika berbagai energinya itu sudah mulai mencair, udah mulai menguap, udah mulai terurai, di situ kalau misalnya kamu mau jadikan ajang buat top up berbagai teknik manifestasi yang kamu pilih untuk memanifestasikan si dia, ya silahkan gitu. Nggak ada nggak ada salahnya gitu. Jadi jadi yang pertama nggak usah khawatir kalau misalnya kamu kangen, ya dirasain aja kangennya, gitu dirasain aja kangennya. Semakin kamu tekan, semakin kamu pendam, justru itu malah semakin lekat gitu, semakin nggak ngerasa bebas, kamu malah semakin tersiksa di dalam karena nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu. Manifesting tuh nggak gitu sama sekali kok, gitu, nggak segitu kakunya, nggak segitu rigidnya, nggak segitu kanebo keringnya. Kalau ada suatu rasa yang muncul, ya dirasain semua-muanya. Itu justru lebih cepat, lebih efektif untuk rasanya itu berubah bentuk sehingga di dalammu akan lebih ringan, di dalammu akan lebih clear up. Ketika kamu clear up, ketika kamu netral, itu jadi lahan yang subur buat kamu nanemin berbagai benih-benih imajinasi, benih-benih apapun itu yang pengen kamu alami, yang pengen kamu lihat di kehidupanmu, di realitas fisikmu gitu. Jadinya nggak usah takut lagi kalau misalnya kamu kangen ya. Tiba-tiba berasa sih muncul bayangan SP terus kamu kangen, nggak usah yang kayak nervous lagi, enjoy aja. Semakin kamu bisa relax, semakin kamu bisa lebih chill, itu justru kamu makin lebih gampang menjalani proses manifestasi ketimbang mikirin tentang berbagai rules, berbagai aturan yang sebenarnya nggak ada juga kayak gitu, nggak usah nambah-nambahin kayak gitu, gitu. Di situ dulu deh kalau dari aku tentang kangen-kangenan ini. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan tentang manifest love, manifest seseorang ke dalam hidup kamu, atau pengen cerita-cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan manifesting, silakan dipakai kolom komentarnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.